warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari Universitas Mataram, hari ini kami menghadirkan sebuah reportase khusus mengenai perkembangan Artificial Intelligence atau AI yang semakin mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, AI mampu meniru wajah, suara, bahkan perilaku manusia dengan sangat akurat. Kemajuan ini membawa banyak sekali manfaat, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar tentang martabat manusia, kebebasan berekspresi ilmiah, dan tanggung jawab moral dari para pengguna teknologi. Berdasarkan penelitian dari Jurnal Komunikasi Hukum, perkembangan AI di Indonesia masih berada dalam zona yang membutuhkan regulasi etis dan hukum yang lebih jelas. Oleh karena itu, kami, 5 reporter mahasiswa akan membahas fenomena deepfake termasuk kasus penipuan yang terjadi, implikasi etis, serta tanggung jawab masyarakat dan generasi muda dalam menggunakan AI bertanggung jawab. Baru-baru ini, Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus penipuan yang memanfaatkan teknologi deepfake. 3 tersangka membuat video manipulatif dengan menampilkan wajah beberapa kepala daerah yang kemudian digunakan untuk menawarkan program bantuan berupa sepeda motor murah. Dari modus operandi tersebut, para pelaku berhasil memperoleh keuntungan hingga 80 juta rupiah. Kasus ini menunjukkan bahwa teknologi AI yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk hal positif seperti edukasi atau hiburan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat. Selain kasus di Jawa Timur, terdapat pula kasus nasional yang menimpa ratusan orang dari 20 provinsi di Indonesia. Dalam kasus ini, wajah pejabat publik termasuk figur nasional digunakan untuk membuat video deepfake yang tampak asli, kemudian korban diminta untuk melakukan transfer sejumlah uang dengan dalih program bantuan. Modus operandi ini berhasil mengecoh banyak orang karena masyarakat cenderung mempercayai konten yang menampilkan figur publik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI tidak hanya berdampak pada finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan institusi. Secara teknis, deepfake dibuat untuk menggunakan algoritma deep learning yang memungkinkan komputer mempelajari pola wajah, gerakan bibir, ekspresi, dan suara manusia. Dengan teknik ini, komputer dapat meniru seseorang sehingga hasil video atau audio palsu terlihat hampir identik dengan aslinya. Teknologi ini memiliki manfaat besar jika digunakan secara etis, misalnya dalam industri perfilman dan bidang pendidikan. Namun, penyalahgunaan AI bisa merugikan individu dan masyarakat. Penggunaan AI harus memperhatikan etika, izin pihak terkait, dan dampak sosial agar tidak merusak reputasi atau menimbulkan kerugian, dan agar teknologi menjadi alat yang berguna bagi masyarakat. Deepfake tanpa izin dapat menyalahi martabat kemanusiaan karena seorang dijadikan objek manipulasi digital. Hal ini dapat menimbulkan stigma sosial, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap korban. Pembatasan penggunaan AI untuk mencegah penyalahgunaan tidak menghambat kebebasan berekspresi ilmiah. AI tetap dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, dan seni selama mematuhi norma dan hukum yang ada. Sebagai generasi muda yang tumbuh di era digital, kita adalah pengguna AI yang paling aktif dan paling kreatif. Karena itu juga kita memegang peran penting dalam menentukan arah penggunaan teknologi. Kita perlu memahami bahwa AI adalah alat untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan ilmu pengetahuan, bukan untuk menyebarkan fitnah, mempermalukan orang lain, atau membuat konten-konten palsu. Khususnya dalam menghadapi deepfake, langkah penting yang harus kita lakukan adalah memverifikasi konten, transparansi dalam menggunakan konten AI, dan melakukan edukasi digital kepada keluarga dan komunitas. Generasi muda khususnya harus menggunakan AI secara bertanggung jawab. Gunakan AI untuk tujuan positif seperti penelitian, pendidikan, inovasi, dan kreativitas. Jangan menyebarkan konten manipulatif, serta aktif meningkatkan literasi digital di lingkungan sekitar. Dengan demikian, teknologi AI dapat bermanfaat sekaligus tetap menghormati martabat manusia. AI seharusnya membantu kita menjadi lebih cerdas dan kreatif, dan lebih peduli, bukan sebaliknya. Kita adalah penentu masa depan teknologi, bukan korbannya. Kasus deepfake menjadi peringatan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan etika, regulasi, dan literasi digital. Masyarakat diimbau untuk waspada, memverifikasi konten, dan menggunakan media sosial secara bijak. Dengan kesadaran kolektif, AI dapat menjadi alat yang bermanfaat, bukan merugikan.
dari Universitas Mataram, kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, untuk bersama-sama menciptakan budaya digital yang beradab, aman, dan bermanfaat. Artificial Intelligence adalah masa depan, tetapi masa depan itu hanya akan baik jika kita menggunakannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saya, Brigadier Medesha Fitri, bersama rekan saya di sebelah kanan, Saya Nanda Yolanda Aditya. Saya Miss Raini Alifah Sandia. dan rekan saya di sebelah kiri, Saya Aris Tulisan. Dan saya Kopi Hindrayani. mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada laporan berikutnya.